Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Mardiana, CGP Angkatan 10 SMA 5 Lebong dari Kabupaten Lebong, demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Video kali ini adalah bentuk dari budaya positif yang saya lakukan yang ada di sekolah saya. Yang mana kita ketahui segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun 3 tahapan restitusi atau segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas harus berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, menggeserkan identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, validasi tindakan. Pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Yang pertama, murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah kasus pertama yang saya hadapi di sekolah saya, di mana mutiara yang datang ke sekolah memakai sendal yang melanggar keyakinan sekolah dan kelas sehingga dia tampak berbeda dari siswa lainnya. Berikut videonya. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Mutiara. Oh, baik. Mutiara tahu kenapa Ibu panggil? Tahu Bu. Bisa jelaskan ke Ibu apa alasannya kenapa Ibu panggil? Mutiara tidak memakai sepatu Bu, melainkan Mutiara memakai sendal saat ke sekolah. Baik. Memakai sendal ke sekolah itu sebuah kesalahan bukan? Iya Bu. Nah, setiap orang itu pasti membuat kesalahan. Namun manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bisa mengambil pelajaran dari kesalahan yang dia buat. Nah, kira-kira kesalahan yang Mutiara buat itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya Bu. Kalau begitu, keyakinan kelas yang mana yang sudah Mutiara langgar? Mutiara tidak seragam seperti teman-teman yang lainnya. Baik. Kira-kira kedepannya Mutiara akan melakukan apa untuk kesalahan yang sudah Mutiara buat? Mutiara akan mencuci sepatu di saat pagi hari sehingga ketika ini dipakai besok sepatunya sudah kering sehingga Mutiara tidak perlu memakai sendal lagi saat ke sekolah. Baik, Mutiara sudah menemukan solusinya ya. Kedepannya Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Mutiara agar Mutiara tidak kelupaan lagi untuk masalah Mutiara tersebut. Iya Bu. Nah, Mutiara minta maaf sebelumnya. baik. Minta maafnya adalah sesuatu hal yang perlu Mutiara lakukan dan itu adalah pilihan yang tepat. Nah, sekarang bagaimana caranya itu semua bisa Mutiara pertahankan dan selalu ingat jangan mengulangi kesalahan yang sama. Baik Mutiara, sekarang Mutiara boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Sabila dari kelas 11 ingin berterima kasih kepada Ibu Guru yang telah memberikan saya solusi atas kesalahan yang telah saya perbuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini adalah kasus kedua, di mana di dalam kasus kedua ini seorang siswa Octavia datang terlambat sehingga pelajarannya ketinggalan. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Okta. Yuk. Nah, sekarang Ibu mau tanya, Okta tahu kenapa Ibu panggil? Tahu Bu. Bisa jelaskan kepada Ibu apa alasannya?
Karena Okta tadi telat di jam pertama, Bu. Baik. Kira-kira kalau kita telat masuk di jam pertama itu sebuah kesalahan bukan? Iya, Bu. Nah, Okta, setiap orang itu pasti berbuat salah. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat kesalahan di muka bumi ini. Namun, manusia yang paling baik itu adalah manusia yang bisa mengambil pelajaran dari kesalahan yang pernah dia buat. Nah, kira-kira yang Okta lakukan hari ini telat masuk ke kelas itu merupakan sebuah tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita kah? Iya, Bu. Baik. Keyakinan kelas apa yang sudah Okta langgar? Disiplin waktu, Bu. Okta, kira-kira disiplin waktu itu penting tidak? Penting, Bu. Nah, boleh tahu kenapa bisa disiplin waktu itu suatu hal yang penting? Karena disiplin mengajarkan kita untuk bisa menghargai waktu, Bu, dan lebih tepat waktu. Betul. Dengan disiplin waktu, kita bisa menghargai waktu, bisa menghargai orang lain juga, dan bisa menghargai lingkungan kita. Supaya kita tidak menjadi sesuatu di perilaku kita merugikan orang lain atau merugikan diri kita sendiri. Baik, kira-kira apa yang akan Okta lakukan ke depan? Okta akan lebih tidur lebih cepat dan tidak main HP sampai larut, Bu, dan lupa waktu. Baik, nanti Ibu juga akan pantau Okta ke depan untuk melihat perubahannya agar kesalahan itu tidak diulang kembali. Dan Ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua Okta di rumah untuk memantau Okta agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Baik, sekarang Okta minta maaf dan menyesal, Bu. Okta tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi, Bu. baik, minta maaf itu adalah sesuatu yang tepat, tapi saran Ibu jangan pernah diulang kembali ya. Dan jaga keyakinan kelas kita bersama, jaga disiplin diri kita bersama. Ya, itu aja Okta. Nah, sekarang Okta sudah menemukan solusinya. Selanjutnya, silakan Okta boleh kembali ke kelas. Kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia dari kelas 11 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru yang telah memberikan solusi atas masalah yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Salam sehat guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.